dalam keadaan sehat. Eh, kita lanjutkan materi pembahasan kita. Sebentar, saya cobain dulu ya. Oke, tentang project management body of knowledge ya, teman-teman ya. Kita di hari terakhir eh, pertemuan kita, mudah-mudahan di hari pertama, kedua, dan ketiga serta hari ini eh, mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana project management berjalan seperti yang sudah-sudah. Nah, kemudian apabila ada hal-hal yang teman-teman anggap masih belum apa namanya jelas gitu, bisa kita diskusikan atau mungkin ada informasi saya yang kurang, Mas, silahkan ditambahkan gitu. Saya terbuka untuk informasi, namanya kita diskusi ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan Project Management Body of Knowledge ini dari PM Book Guides ya. Nah, ini covernya yang sudah saya bagikan kemarin. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan kita eh, Project Quality Management ya. Project Quality Management. Project Quality Management ini sudah di penghujung-penghujung akhir ya, karena sudah bagaimana kita menilai hasil pekerjaan atau proyek itu eh, apa dikerjakan ya. Kemudian sebelum kita serahkan ke inisiator atau pemilik proyek atau pemberi tugas ya. Nah, sebelumnya saya mau informasikan dulu kepada teman-teman, mungkin di jam 8 karena saya ada kegiatan lain, saya mohon izin sebelumnya ya. Eh, kita hari ini sampai jam 8 eh, dulu ya, karena ada tugas-tugas lain yang saya masih kerjakan. Mohon maaf sebelumnya penyelenggara dan teman-teman sekalian ya. Oke, kita lanjut ya tentang Project Quality Management. Jadi untuk menilai suatu kualitas proyek ya, seperti hal-halnya yang sudah-sudah, kita harus membuat rencana ya. Di proyek itu di awal kita menerima pekerjaan, kita harus membuat rencana. Setelah membuat rencana, kita eksekusi. Kemudian eksekusi kita lihat kita nilai hasilnya. Jadi di setiap pekerjaan pun seperti halnya timing ya, time schedule, kemudian membuat budget itu sama halnya. Jadi di budget kita juga membuat rencana, rencana budget. Kemudian kita eksekusi dan kita monitoring. Begitu juga di planning untuk membuat menilai suatu pekerjaan atau menilai kualitas proyek itu kita buat dulu planningnya, planning quality namanya ya, planning quality. Planning quality ini berkaitan dengan eh, apa permintaan dari pemilik proyek ya, karakter dari eh, perorangan atau perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada eh, project manager atau ini project manager ini katakanlah ini bekerja di perusahaan ya, tetap ya perusahaan kontraktor lah. Nah, perusahaan kontraktor itu memiliki project manager. Jadi kita kita harus pisahkan pemberi tugas itu siapa? Itu orang-orang perorangan atau perusahaan. Ini perusahaan yang berbeda dengan perusahaan di mana project manager itu bekerja di perusahaan kontraktor. Bisa juga perusahaan yang dimaksud ini adalah si perusahaan eh, project manager sendiri. Bisa, misalnya si pemilik perusahaan ingin menambahkan jumlah lantai kantornya. Nah, dia langsung bisa minta tolong project manager untuk
eh, membuat ya lantai berikutnya menjadikan sebuah proyek. Bisa juga dari pihak lain. Pihak lain itu siapa? Perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan kontraktor ini. Nah, antara perusahaan A satu dan perusahaan lain itu memiliki karakter masing-masing, seperti yang kita udah bahas kemarin ya. Apakah penekanannya kepada kualitas, apakah penekanannya kepada biaya, apakah penekanan kepada kecepatan, apakah penekanannya kepada keselamatan, ya masing-masing karakter berbeda-beda. Kenapa? Makanya dibilang project itu sesuatu hal yang unik, ya. Pasti nggak akan beda-beda. Pasti akan selalu berbeda. Sorry, akan selalu berbeda, ya. Bisa juga di satu perusahaan penekanannya tiga hal, apa aja? Eh, Kualitas, budget, dan keselamatan. Atau ada lagi perusahaan yang cuman hanya penekanannya kepada dua, pada kecepatan dan pada hasil. Jadi masing-masing masing-masing pemberi tugas itu penekanannya di mana, sehingga itu akan menyebabkan ya rencana-rencana atau proses pembuatan proyek itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Jadi selain yang di awal pernah kita bahas, misalnya di satu klaster gitu ya, eh, membuat tipe rumah yang sama, gitu. Apakah otomatis tipenya sama, terus eh, teknik pembuatannya sama? Belum tentu ya teman-teman ya. Mungkin di atas fondasi sama, tapi di bawah fondasi berbeda. Kenapa? Kontur kontur tanahnya berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian dari quality planning yang dibuat, ya, itu disebabkan dari karakter tadi masing-masing perusahaan tadi, pemberi pekerjaan tadi. Ya. Nah, kemudian setelah quality planning dibuat, lanjutkan apa? Performance quality insurance, memastikan. Jadi memastikan ya planning itu kualitas dari rencana itu berjalan dengan baik. Ya, tuh. Ya. Setelah sudah dipastikan dikontrol. Nah, apa sih yang menyebabkan quality project quality management ini ada? Yang pertama adalah kepuasan customer, ya, kepuasan customer. Kemudian bisa juga audit, ya, bisa juga eh, memang perusahaan kontraktor ini profesional, ya, profesional, ya. Dia nggak melihat siapa pemberi tugasnya, apakah perorangan, apakah perusahaan atau perusahaan besar, perusahaan kecil. Dia tetap membuat quality control, ya. Lalu untuk apa lagi? Bisa untuk keberlangsungan proyek atau keberlangsungan perusahaan, ya. Jadi perusahaan kontraktor yang melakukan quality control otomatis akan lebih baik daripada yang tidak melakukan quality control. Kalau perusahaan kontraktor yang tidak melakukan quality control, dia akan terbiasa melakukan pekerjaan lebih eh, apa kualitasnya tidak sebaik ya, kualitasnya tidak sebaik dengan perusahaan yang melakukan quality control. Itu perbedaannya. Kemudian ini adalah flowchart-nya ya. Ya, apa-apa aja yang mempengaruhi performa quality assurance, yang akan mempengaruhi ya quality management plan ya, quality matrix, quality checklistnya. Semakin banyak checklistnya, semakin detail, semakin jelas hasilnya, ya.
Kemudian proses improvement plan-nya ya dilaksanakan nggak? Jangan-jangan cuma dibikin aja tuh plan-nya, tapi tidak dilakukan. Boleh dia bikin apa checklist-nya banyak gitu ya, tapi dari 10 checklist yang dikerjain cuma dua. Nah, itu nggak bagus ya teman-teman ya. Usahakan kita komit dalam melakukan quality control. Karena kita sudah membuat rencana, ya otomatis kita harus improve ya, improve rencana kita sendiri gitu. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri. Supaya kita semakin lebih baik, semakin lebih baik, dan semakin lebih baik. Ya. Dari performa quality assurance ini, ya, lanjut ke performa quality control. Dikontrol tuh checklistannya. Bener nggak? Dari 10 checklistan, semuanya di checklist. Katakanlah ada checklistan, kalau rumah ya, kita balik lagi ambil contoh rumah. Kalau pipanya ada form checklistnya nih. Pipa air bersihnya ada form checklistnya. Diisi nggak sih form checklistnya? Oh, diisi. Misalnya gitu ya. Sudah diisi nih form checklistnya. Oke, diisi. Terus buktinya mana? Nah, itu quality control ya. Quality control akan performa quality control ini akan menanya, mana buktinya? Oh, ini Pak, ada buktinya. Berupa apa? Foto, ya. Foto before, foto before-nya sebelum dikerjakan. Ada lagi foto progress yang waktu saat dikerjakan. Nah, ada foto after setelah dikerjakan. Jadi ada tiga laporan atau tiga berita acara lah katakanlah gitu ya. Tiga berita acara before, proses dan atau progress ya, dan after. Nah, itu dicek. Oh ya, sudah jelas nih, cocok. Cocok antara checklist formnya dengan fotonya. Gitu. Dibuat tuh teman-teman. Jadi performa quality control memastikan itu. Ya. Sampai nanti, nah performa quality control ini sebenarnya enak tugasnya karena dia telah mengumpulkan checklist, dia akan memberikan apa ke bagian administrasi untuk dijadikan satu tuh menjadi laporan bulanan atau laporan project ya, laporan project ya. Nah, jadi di performa quality control ini selain memastikan kualitas dari eh, kontrol quality controlnya ya, jadi dia juga mengumpulkan dokumen-dokumennya untuk dibuat menjadi laporan project. Oh ya teman-teman, kemarin saya sempat janji ya untuk memperlihatkan contoh laporan project nih. Saya kebetulan udah siapkan eh, filenya ya. Nah, ini saya coba kasih lihat. Nah ini, contoh laporan project ya. Karena dia minta setiap bulan, makanya kita kerjakan setiap bulan kita deliver ke pemberi tugas. Nah, ini ada di laporan project ini, depannya ada pendahuluan ya, menjelaskan tentang perusahaan kontraktornya. Nah, kemudian ini daftar isinya, ini isi dari apa laporan laporan project nih teman-teman ya. Ini laporan project yang dibuat setiap bulan nih. Jadi kalau owner minta atau pemberi tugas itu minta dibuatkan laporan bulanan, laporan project setiap bulan ya kita bikin tuh teman-teman ya, dibikin, dibikin. Nah, ini diminta nih karena kebetulan pemberi tugasnya nih perusahaan asing ya, jadi dia concern terhadap laporan-laporan. Nah, ini contoh daftar isinya, kemudian ini data projectnya. Nah, ini project apa gak di dalam laporan project ini ada apa gambar-gambar, kemudian ini struktur organisasinya ya. Kemarin kita udah sempat bahas ya struktur organisasi. Nah, kemudian ini kurva S, teman-teman ya, kurva S. Ini kurva S, ini juga kurva S. Nah, jadi ada
banyak nih teman-teman nih. Nah, ini progres yang dikerjakan ya, masing-masing unit dibikin juga. Ini hasil checklistnya nih. Kenapa dicoret-coret nih? Ini hasil kita si perusahaan kontraktor mengajukan nih bobot kita sekian. Nah, ini di checklist sama quality control. Ah, enggak, kurang. Jadi dibikin dicoret-coret nanti tetap ditandatangani teman-teman di bawah nih untuk bukti bahwa diperiksa sudah. Jadi bukan cuma dicoret-coret tapi yang mencoret-coret ini ada semua namanya di sini nih. Gitu. Ini penanggung jawabnya mereka semua ya. Nah, ini masing-masing unit nih. Jadi dibuat tuh masing-masing unit. Kebetulan katakanlah ini ada 50 unit. Nah, semua bikin. Makanya kenapa laporan bulanan itu tebel ya teman-teman ya. Laporan bulanan udah kayak tesis saja tuh, tebel. Jadi masing kalau unitnya banyak makin tebel lagi. Nah, ini progres semua, progres, progres. Ini monitoring mechanical electrical ada di sini ya. Schedule targetnya antara target dan eh, aktual itu ada juga di laporan project. Nah, ini tes-tesnya nih teman-teman nih di checklist semua, checklist. Ini sudah close artinya sudah close itu sudah eh, ini ya teman-teman sudah benar gitu, sudah benar. Cek pengecekannya sudah sesuai, makanya di close. Kalau belum sesuai atau misalnya tes gelontor AC misalnya gitu ya, ini belum close, berarti artinya masih ada yang bocor. Jadi kita kita cari tahu dulu tuh bocornya di mana, kemudian baru di close. Nah, ini juga, nah kalau ini monitoring RFI, request for information. Nah, apakah boleh pekerjaan dinding kamar mandi ini diganti keramiknya, materialnya seperti ini? Oh, boleh. Itu bikin berita acaranya, ditandatangani oleh owner. Ya. Unitnya unit mana? Nah, udah ditandatangani di close statusnya. Jadi semua laporan project ini dimasukkan tuh. Ini kontrol, bagian dari kontrol nih teman-teman ya. Jumlah manpowernya ada berapa setiap harinya nih teman-teman ditulis nih. Civil worknya berapa, mekanikalnya berapa, bagian cleaningnya berapa orang, dicatat semuanya teman-teman di project. Kemudian ini apa nih apa pencatatan untuk hujan dari jam berapa sampai jam berapa, kondisi cuaca nih ya. Laporan cuaca itu. Ini ada lagi leaking, leaking itu artinya bocor. Kalau ada bocor di mana, di dak kah, di atap kah, itu harus dilapor, difoto, kemudian dibuat laporan ini. Nah, ini foto-fotonya teman-teman nih. Hasil before, ya. Nah, ini kondisi report monthly-nya, kondisi ada kecelakaan nggak di project itu, bikin juga laporannya, dicatat juga ya. Kalau nggak ada kecelakaan 000 bagus berarti. Makanya apa K3 itu di project itu penting ya, karena ini merupakan penilaian juga teman-teman ya, penilaian dari si pemberi tugas. Apalagi kalau pemberi tugasnya perusahaan asing itu, dia sangat apa menjaga keselamatan keselamatan kerja ini ya, teman-teman ya. Nah, ini ketika tidak ada kecelakaan, itu kecelakaan kecil pun ketika dia mungkin lagi ngegerinda gitu ya, keramik atau granit itu pecahannya ke mata, waduh, itu penilaian tuh teman-teman. Makanya disiapin tuh Google kacamata kacamata apa untuk pekerja. Jadi kalaupun ada pecahan nggak sampai ke mata gitu. Itu itu jadi penilaian. Kalau kita makin ceroboh, perusahaan makin ceroboh, wah udah besok-besok atau bisa juga di blacklist. Kalau udah di blacklist sama owner, wah itu agak repot di untuk mencari untuk memperbaiki nama baik lagi ya teman-teman ya. Jadi eh, itu di planningkan atau direncanakan dengan sempurna dari awal gitu. Nah, ini foto-fotonya nih. Oh, pekerjanya pakai apa? Pakai helm, pakai rompi. Kenapa pakai rompi orange? Supaya bisa kelihatan ya.
supaya kenapa rompi-rompi proyek itu warna-warnanya apa namanya ngejreng gitu ya, supaya kalau ada pekerja di atas dia udah tahu oh ada orang di bawah gitu. Makanya kita harus kasih warna-warna yang ngejreng gitu. Nah, ini dikasih juga nih dokumentasinya. Jadi begitu teman-teman nih laporan project ya namanya nih. Ini bisa bulanan, bisa sekali bisa dibuat. Ini tergantung eh, apa namanya? Tergantung pada pemberi tugasnya gitu. Apakah dia minta bulanan atau cukup sekali begitu. Itu untuk kualitas project dicatat semuanya. Nah, project quality management ya. Jadi untuk kebutuhan stakeholder ya. Dibuat ini untuk kebutuhan stakeholder ya. Quality and grade itu nggak sama ya. Quality dan grade itu nggak sama. Jadi kadang-kadang di project ini ya ada keramik grade A, ada sorry misalnya keramik grade A ya, ada grade B gitu ya. Itu di proyek eh, banyak terjadi. Bahkan ada Hebel grade A, grade B ya. Kualitasnya sama, dibikin untuk dinding-dinding juga ya. Quality dan grade itu di quality management itu berbeda ya teman-teman ya. Kalau di grade misalnya grade grade A itu artinya nggak ada cacat, nggak ada cacat. Nah, kalau grade B mungkin eh, cacatnya ada tapi nggak kelihatan. Contohnya apa? Mungkin dia lebarnya selisih setengah mili begitu ya. Bisa gitu lebar granit atau keramiknya setengah mili. Kualitinya itu sama-sama untuk penutup lantai. Tergantung siapa yang ngerjakan. Kalau yang ngerjakan pinter, ya diambil nanti agak besar gitu. Sehingga keramik yang grade B itu tidak kelihatan. Ya. Banyak di project itu teman-teman ya. Mulai dari keramik yang grade A, grade B, grade C pun ada sampai grade C. Terus Hebel juga begitu, ada grade A, grade B, grade C ada juga. Kalau grade kita pesen Hebel misalnya atau untuk pemasangan dinding yang grade A ya itu grade A tuh nggak boleh ada somplak di ujungnya sedikit pun atau sekalipun nggak boleh. Kalau retak kembaliin teman-teman bisa dipotong tuh. Misalnya datang 1.000 piece gitu ya, Hebel retak satu kita tulis 999 piece yang kita terima. Salah satunya kemana? Kembaliin. Jadi waktu lagi pembayaran atau itu nanti si suppliernya akan mengembalikan uang yang atau barang yang tidak diterima begitu. Jadi itu perbedaan antara quality dan grade ya. Kemudian presisi dan akurasi juga beda ya gitu. Itu kita teman-teman harus apa eh, coba untuk eh, pelajari nanti ya presisi dan akurasi perbedaannya gitu. Nah, ini teknik-teknik untuk eh, quality control ya teman-teman ya. Kalau semakin canggih ya quality controlnya otomatis cost-nya akan semakin tinggi. Tapi itu cost itu bisa kita masukkan ke dalam kemarin teman-teman ada yang ingat nggak cost dari quality control ini masuknya kemana teman-teman? Di penawaran, penawaran harga atau misalnya di rencana biaya kita masuknya kemana? Di project ya. Ada yang bisa bantu nggak kira-kira di mana?
Biaya quality control ini masuknya ke preliminary ya, preliminary budget, ya, budget preliminary ya. Jadi kalau dibilang RAB itu pure, pure untuk proyek itu sendiri. Misalnya RAB itu ya apa namanya? Jadi di proyek ada dua ya, teman-temannya ada RAB dan preliminary untuk budget ya, untuk biaya, untuk cost atau apa namanya biayanya ya. Jadi ada biaya ini kita tawarkan nih ke teman-teman, ke owner nih, ke pemberi kerja. Ini penawarannya nih, gitu ya. Jadi ada dua, satu preliminary, yang kedua adalah RAB-nya sendiri, ya, RAB-nya sendiri. Ya. Jadi RAB ya betul-betul untuk proyek RAB itu. Misalnya biaya membuat fondasi, nah, itu di RAB itu. Biaya membuat atap itu di RAB. Biaya membuat dinding itu dia di RAB. Nah, tapi kalau di luar itu masuk semua ke preliminary. Biaya quality control, gaji project manager, gaji staffnya, gaji project administrasi, gitu ya. Biaya pengetesan, pengetesan ada di preliminary, preliminary budget ya, budget preliminary. Nah, itu dimasukin. Jadi jangan dicampur ya teman-teman ya. Nanti ada yang masukin di RAB biaya quality control. Wah, diketawain nanti sama pemberi pemberi kerjanya ya. Nggak boleh. Jadi hal-hal di luar project masukin ke preliminary cost. Ya. Hal-hal di luar eh, pembuatan project itu. Artinya ya memang memang untuk fisiknya ya, untuk fisiknya nih. Eh, beli fisiknya itu RAB. Dia, di luar pekerjaan itu, di luar fisik pembangunan pembangunan fisiknya itu di preliminary. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak kira-kira teman-teman? Lanjut ya. Nah, kemudian teknik-teknik quality control itu bisa digunakan dengan benchmarking ya. Oh, di perusahaan sana tuh ngeceknya seperti ini loh. Nah, tekanannya sekian bar untuk pengetesan pipa, nggak pecah tuh gitu kan. Enggak, saya pakai PPR yang tipe ini. Oh, jadi bisa tuh teman-teman ya, jadi benchmarking. Kemudian eksperimen misalnya gitu. Bisa juga dari eksperimen ya. Itu teknik-tekniknya gitu. Nah, outputnya apa? Outputnya ya eh, manajemen plannya berkualitas ya. Kemudian eh, checklistannya berkualitas. Ya. Terus semakin terupdate ya, project manajemennya semakin update. Ternyata ada loh teknik pembuatan dinding yang lebih cepat gitu ya. Gitu. Tapi hasilnya bagus. Itu membuat eh, project manajemennya. Contoh ya teman-teman tadi itu contoh misalnya. Oh, itu bisa membuat project management plan-nya semakin update. Gitu. Nah, ini cara mengetahui potensial cause. Jadi sebab musabab nih, atau dibilang juga ini adalah Ishikawa diagram, ya, teman-teman ya. Sering dipakai juga nih untuk mengetahui major defect. Major defect itu artinya defect yang cukup besar ya. Kalau minor sih it's okay lah ya. Kadang-kadang ada deviasinya. Kadang-kadang udah kerusakannya cuma dinding ini ada kurang sempurnanya di titik ini aja nggak kelihatan. Itu kadang-kadang minor ya teman-teman ya. Itu oke. Tapi kalau udah bicara defect dari atas sampai bawah bolak-balik, nah itu itu termasuk major defect. Bangunan retak
dari atas sampai bawah, kemudian bolak-balik. Nah, itu major defect itu harus diketahui itu teman-teman ya, penyebabnya apa. Apakah waktunya kecepatan, ya, gitu ya. Apakah alat-alatnya eh, enggak kurang 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 bagus ya, gitu. Apakah dari apa satuannya bisa juga. Jadi kita kalau memberi perintah ke tim kita tuh harus jelas teman-teman ya, gitu. Harus jelas. Jadi eh, coba tarik benang, tarik tarik meteran dari ujung ya. Ambil 5 meter, ambil 5 ya. Bingung tuh misalnya ambil 5. Limanya 5 apa, Pak? 5 senti, 5 meter. Nah, itu harus jelas. Ambil 5 meter. Nah, gitu. Jadi kasih perintahnya juga harus jelas. Nah, jadi penyebab-penyebab major defect itu bisa macam-macam. Apakah personilnya yang tidak qualified ya, atau tidak tidak belum belum apa profesional, belum belum biasa mengerjakan itu, bisa juga. Atau materialnya nih yang kurang kurang bagus. Seperti halnya pasirnya kah terlalu banyak, apa namanya, tanahnya ya, itu kemarin saya udah sempat beritahu ya bagaimana cara ngecek pasir itu, nanti dipraktekin tuh di project ya. Nah, yang kemarin nggak sempat ikut, tanya teman-temannya tuh gimana cara ngecek pasir, kualitas pasir ya. Kalau saya tuh nggak pernah masuk lebih dari 5%. Nah, kalau kertas waktu tanahnya lebih dari 5%, biasanya kita tolak reject, suruh bawa balik, nggak bisa masuk proyek. Itu punya kita harus punya standar-standar ya supaya kualitas proyek kita semakin bagus gitu. Ini sering digunakan juga nih Ishikawa diagram untuk mengetahui major defect. Jadi kita nggak nggak berpikir kemana-mana kejauhan gitu ya, nggak berpikir kemana-mana, ini dibatasi. Jadi jangan 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 sampai kita, oh kenapa ya tembok retak ini ya bolak-balik ya, jangan-jangan ada hantunya ya, itu kejauhan ya. Jangan 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 berpikir, jadi supaya kita membatasi pola pikir kita tuh, jangan jangan melebar kemana-mana. Itu semua harus ada pembuktiannya. Kalau di sipil arsitek itu apa harus eh, apa bisa dibuktikan ya. Oh, oh ternyata pembersihan di slope-nya kurang gitu ya. Atau nggak seperti yang dihitung sama apa eh, bagian struktur gitu ya. Bagian struktur menghitung harusnya besinya pakai contohnya besi 18 ya, atau besi 22 gitu. Ternyata dipakai cuma besi 16 atau besi 14. Nah, itu bisa menyebabkan itu. Atau kita belum ngecek daya dukung tanahnya. Nah, itu jadi ke arah situ kita batasin gitu ya, batasin gitu. Ini yang sering dipakai juga ya, si Kawa diagram. Nah, kita lanjut ke tadi kita sudah ke quality control. Nah, sekarang kita masuk ke eh, chapter 9 ya, Project Human Resource Management. Quality control kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Project Human Resource Management ini ya, eh, tujuannya apa nih? Tujuannya apa nih project project Human Resource Management? Tujuannya adalah agar menciptakan tim yang solid di project ya. Tim yang solid di project. Jadi eh, project ini kan udah unik ya. Masalahnya banyak gitu ya. Tapi seru gitu. Tiba-tiba ada tim 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 project kita yang tukang ngomongin orang lah, ngegosip lah, ya jadi nggak seru jadinya. Nah itu artinya eh, kita
project itu harus dijaga apa environmentnya apa nuansanya ya. Jadi semakin baik gitu. Kalau hal-hal yang kurang pas gitu ada di project kayaknya udah udah seru dengan apa keunikan project, tiba-tiba ada keseruan lainnya sih yang di luar itu mengakibatkan project jadi kurang harmonis ya atau kurang kurang baik lah perjalannya. Nah, itu dihindari. Makanya kenapa ada project human resource management. Ya. Yang pertama adalah kita harus buat ya seperti tadi di awal planning. Project itu selalu diawali oleh planning, planning. Ya, planning, executing, controlling. Nah, itu manajemen lah. Itu ya. Diawali dengan human resource planning. Kemudian acquiring project team, ya. Kemudian develop project team dan manage project team. Nah, ini kita coba bahas satu-satu nih. Planning, ya, direncanain. Jumlah planning itu ya merencanakan ya berapa orang yang ditempatkan. Itu bagian planning. Apa eh, apa namanya kebutuhan kebutuhannya yang dibutuhkan itu orangnya memiliki kemampuan apa gitu ya. Itu bagian dari planning. Apakah contoh ya, apakah yang dibutuhkan tukang batu, apakah yang dibutuhkan tukang besi, apakah yang dibutuhkan eh, tim manajemen ya, tim manajemennya itu quality control, ataukah yang dibutuhkan eh, tim apa QC, QS gitu ya, ataukah recruitment ya. Nah, ketika dibutuhkan recruitment apa nih diturunin lagi tuh di breakdown lagi recruitment apa yang kemampuan itu yang dibutuhkan. Ya, seperti apa nih? Kayak dia harus punya pengalaman berapa tahun ya, pernah bekerja di perusahaan seperti apa, kelasnya seperti apa gitu ya. Itu itu di project eh, planning ya untuk SDM. Ya. Apakah dia sudah pernah mengerjakan lab project report untuk project-project high risk misalnya? Itu beda lagi. Apabila dia biasa mengerjakan report di project yang low risk misalnya. Low risk itu 5 lantai ke bawah bisa juga itu ya. Low risk atau landed house gitu ya. Itu project-project kecil itu biasanya beda mesti dengan membuat laporan di project-project besar. Itu contohnya teman-teman. Jadi di um, apa planningnya berbeda. Kemudian acquire yang kebutuhannya ya berapa orang nih uh, apa yang dibutuhkan. Tuh, ya. Kemudian di develop ya di develop kalau udah kita pilih kita tentukan jumlahnya kita develop ya kita develop timnya supaya solid gitu. Gimana caranya? Bisa juga dengan apa macam-macam tuh. Bisa dibikin apa team building ya, atau dibikin dikumpulkan gitu di satu tempat, kemudian di briefing ya, agar agar saling mengenal satu sama lainnya gitu. Kemudian setelah di develop ya di manage atau di apa namanya ditempatkan di tempatnya masing-masing ya. Bagian procurement ya di bagian procurement langsung eksekusi ya kerja di tempatnya posnya di posnya masing-masing
gitu. Nah, ini contoh-contoh dari eh, struktur organisasi yang tadi kita udah lihat tuh di dalam laporan yang tadi saya udah laporan proyek yang saya share itu struktur organisasinya hierarki ya, hierarki. Ada juga matrix base, ya, matrix base. Ada juga kayak text oriented, ya, text oriented. Jadi ini yang biasa umum apa digunakan. Ya. Kalau tadi yang kita pakai, saya kasih lihat adalah hierarchy type ya. Kalau ini contohnya matrix. Jadi misalnya em, ada 5 orang nih, ada si An, si Ben, si Carlos, si Dina, si Ed ya. Nah, kalau dilihat dari sistem matriks ini ya, R itu responsible ya, A itu accountable. Jadi C itu consult dan I inform ya. Si Carlos ini menginform untuk activity define gitu ya. Kemudian untuk tesnya juga cuma menginform. Tapi dia tidak bertanggung jawab ya, tidak responsible. Tapi di responsible Carlos ini pada pekerjaan desain dan develop. Tuh, ini sistem matriks. Sementara si Ben itu untuk define ya, kerjaan define dia responsible. Sementara untuk pekerjaan desain dan developnya dia accountable aja tuh, cukup accountable. Ya. Ini ini matriksnya. Jadi antara nama orang dan activity-nya dibuat semacam kayak tabel gitu. Jadi di tengah-tengahnya baru diisi nih matriks. Jadi bisa jadi nih si Carlos ini punya 2 bos, bisa gitu. Atau si Carlos ini memiliki 2 departemen gitu, bisa. Ini sistem matriks ya. Gitu. Nah, ini apa dibuat laporan. Ini salah satu contoh ya teman-teman. Tadi tadi jumlah karyawan itu dimasukin ke laporan ya. Stafnya ada berapa di tanggal tanggal 9 ada berapa orang itu dibuat untuk laporan. Yang salah satu contohnya dibikin histogram. Ya. Nah, staffing management plan itu apa aja sih kegiatannya? Kegiatannya ada berapa tuh? Ada 7 ya. Ada 7 dari staf akuisisi perusahaan sana tuh ada tuh yang jago, misalnya contoh ya di perusahaan sana tuh ada yang jago membuat planning misalnya gitu ya. Coba deh tuh kirim orang tawarkan, mau nggak pindah ke posisi perusahaan saya nih. Perusahaan saya ini lagi berkembang nih, gajinya lebih besar. Nah, itu namanya staff acquisition ya, akuisisi staff orang lain. Atau bisa juga dibuat pengumuman koran, lagi dibutuhkan staff ini, staff itu, gitu. Itu staff akuisisi. Kemudian ada timetable. Kemudian di training juga setelah kita akuisisi di training ya, agar eh, apa sih tujuannya training untuk apa membuat karyawan baru ini memahami nilai-nilai di perusahaan tempat dia bekerja yang baru. Misalnya di tempat sebelumnya dia tidak memahami nilai-nilai ketepatan waktu, nah, gitu ya. Di tempat yang baru nih dia harus bisa ngikutin nih jam kerjanya, jam sekian dari sekian gitu ya. Itu perlu di training atau
eh, di training nanti kamu laporannya ke si ini, ke bagian ini gitu ya. Supaya ketika dia sudah ditempatkan di posisinya, tidak lagi mengganggu jalannya proses proyek ya, tidak lagi mengganggu jalannya proyek itu berjalan dengan baik. Tidak lagi nanya nih, oh Pak, saya laporan kemana ya Pak? Misalnya gitu ya. Saya bukan laporannya seperti apa ya Pak? Pentingnya training ya. Kemudian setelah di training ada juga memberikan reward ya. Manajemen itu, project manager juga harus kalau punya tim itu ya jangan diperes terus tenaganya, tapi nggak dikasih kasih rewardnya. Itu harus kita lihat tuh tim kita tuh, ya. Jangan dimanfaatkan terus skillnya kemampuannya, tapi nggak dikasih penghargaan. Ya. Training juga tuh merupakan bagian dari apa penghargaan supaya dia terus apa terupdate ilmunya ya. Trainingnya tentunya yang berkaitan dengan jobnya. Ya. Jangan memberikan training upgrade skillnya itu nggak sesuai. Misalnya yang terlalu timpang gitu ya. Misalnya dia biasa mengerjakan tentang time schedule, tapi di akhirnya tempat training tentang HRD. Kadang-kadang eh, ada hubungannya, tapi nggak langsung terpakai di perusahaan gitu ya. Sampai dia memang sudah optimal atau mentok ilmunya di HR, di time schedule, barulah eh, tim kita kasih training yang di luar dari itu dan keluar dari job pekerjaannya gitu. Ya. Jadi selama dia belum mentok ilmunya ya trainingnya di situ aja. Berkaitan dengan time schedule ya kasih tetap cariin training training. Itu merupakan reward ya teman-teman bagi tim kita tuh bagian rewards ya. Jadi rewards itu nggak selalu melulu uang, ya, kan? Uang. Kita kita hargai aja pekerjaan tim kita tuh. Kita tepok pundaknya, wah kerjaan kamu bagus ya. Nah itu udah merupakan reward buat tim gitu. Jadi bos itu mengenal, nggak semua loh apa pimpinan itu mau mengenal anak buahnya. Kenapa? Karena pimpinan merasa, aduh, nih saya apa ini anak titipan nih mungkin gitu ya, titipan saya nggak enak nih mau keluarin ntar saya ditegur sama pimpinan saya. Nah itu kadang-kadang suka terjadi itu. Makanya ah, efeknya gimana ya? Pimpinan nggak mau kenal sama anak buah gitu. Ya, kamu kerja kerja aja di situ deh. Jadi kamu jangan ganggu saya. Nah kayak gitu-gitu kan nggak nyaman ya di satu sistem sistem apa kerja. Ya, kondisinya harus kondusif semua. Jadi kita juga sebagai anak buah harus menghargai pimpinan. Ya oke lah kita masuknya dengan mungkin eh, lewat kenalan gitu orang tua. Tapi ketika kita udah di posisi itu, kita harus tanggung jawab sama apa yang ditegaskan. Ini kenapa adanya staff management plan. Nah, develop project team, ya, ya, tool dan tekniknya, ya, ada training, ada team building, tadi kita udah sempat bahas ya, team building activity, dan training, kemudian ada collocation. Collocation itu artinya dicampur jadi satu itu, kemudian dibikinnya seperti team building lah kira-kira gitu, team building, macam team building. Kemudian ini project manage project team ya, ada sebagai pimpinan kita harus bisa juga menyelesaikan konflik-konflik ya antara tim kita. Kalau ada permasalahan konflik, nah itu pimpinan tuh.
Jadi kalau ada konflik, teman-teman bisa langsung ke pimpinan. Oh, udah kayaknya si A nih, saya nggak nyaman nih sama si A nih, begini, begini, begini. Nggak apa, nanti pimpinan yang akan coba, kalau pimpinannya baik, dia akan menyelesaikan. Tapi kalau memang kita sudah tidak nyaman, ya nggak mau. Apa dunia luar sudah cukup besar ya. Selama kita sudah punya ilmunya, ya silahkan kita cari yang lebih baik gitu. Ya. Ini selanjutnya adalah tentang project communication. Nah, jadi komunikasi juga di dalam suatu project ya, eh, itu penting teman-teman ya. Jangan komunikasi di project itu macam-macam. Bisa lewat email ya, bisa lewat WA, itu bagian dari tools ya. Terus kemudian ada memo, itu bagian dari komunikasi tuh teman-teman ya. Ada memo, nota dinas, itu komunikasi itu. Ya, bahkan peraturan perusahaan pun komunikasi itu sebenarnya. Komunikasi dari mana? Dari atasan ke bawahan. Itu peraturan perusahaan. Ya, komunikasi. Jadi komunikasi bisa lewat surat, bisa lewat email, bisa lewat WA, bisa komunikasi langsung, ketemu face to face. Jadi kita bisa menentukan kita mau komunikasi lewat mana dengan tim kita. Gitu ya. Ini flowchart ya teman-teman ya, flowchart dari komunikasi. Ya. Masuk ke resiko, project resiko manajemen ya, teman-teman. Nah, jadi kita dalam menerima project ya, ketika kita sudah terbiasa melakukan project, mengerjakan suatu project, biasanya risiko-risiko kita udah bisa prediksi. Biasanya. Makanya jangan pernah kita memilah-memilih ya, wah saya mau langsung begitu dulu, mau langsung kerja di perusahaan karena perusahaannya besar dan proyeknya besar-besar. Jangan. Apa-apa masuk mulai dari yang kecil, tujuannya apa? Belajar. Siapa tahu dari yang kecil itu ada banyak ilmu, teman-teman ya. Nah, semakin kita banyak ilmu, kita bisa meminimalisir resiko karena kita sudah bisa memanage resikonya itu. Ya, memanage. Kita bisa udah memprediksi gitu lah kira-kira ya. Oh, ini akan terjadi begini, begini. Contohnya Pak, kalau saya ngecor di bulan Juni atau di bulan yang biasanya di bulan Berber itu kan bulan hujan, musim hujan tuh. Pak, proyek jangan dimulai dekat-dekat bulan Juni karena apa? Nanti ngecornya di bulan yang dekat Ber itu Oktober lah, November lah, ya. Itu sering hujan tuh. Itu salah satu contoh ya teman-teman ya. Jadi gimana mulainya? Nah, dekat-dekat Pak di Desember misalnya gitu. Kalau kalau sekarang kan cuaca udah nggak jelas nih, tapi ya tapi kita bisa lihat prediksi perkiraan cuacanya sih. Itu salah satu contoh memprediksi resiko ya, memprediksi resiko. Jadi ketika kita sudah mahir atau biasa melakukan pekerjaan itu pasti resiko-resiko bisa kita identifikasi ya, identifikasi. Nah, setelah kita identifikasi, kita hitung tuh kemungkinan terjadinya resiko itu. Kemungkinan terjadinya resiko itu seberapa besar. Kalau kita sudah bisa apa membuat rencana manajemen resikonya, kemungkinan terjadinya. Efeknya apa? Ke cost ya teman-teman ya, ke cost. Semakin kita terlalu apa namanya hati-hati benar terhadap resiko itu, jaga benar, wah nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Itu otomatis costnya akan semakin tinggi ya teman-teman ya. Jadi kita ambil ya tengah-tengahnya aja, karena terlalu apa eh, ketat kita apa menjaga resiko ya, itu semakin berdampak pada biaya. Itu biaya. Ya. Baik itu biaya orangnya yang menjaga pekerjaan itu, ya, bisa juga
Kemudian eh, ini flowchartnya teman ya, flowchart dari apa manajemen risiko tadi. Nanti materi ini saya coba saya share ke penyelenggara untuk bisa teman-teman baca-baca ya. Nah, itu teman-teman untuk hari ini eh, bahasan kita. Mungkin masih ada waktu ya 10 atau 15 menit. Silahkan kalau ada yang bertanya dari teman-teman atau ada yang mau diskusikan. Ada pertanyaan? Mungkin sepi-sepi aja. Open mic aja silahkan. Boleh. Seperti kemarin-kemarin tuh banyak yang aktif. Nggak ada ya. Ya. Sepi. Oh, ini Ya. ada pertanyaan nih Pak Kikin, Pak Rizky. Oh, Oh, oke. udah tutup ya. Oke, kalau seandainya, oh ya saya coba share ya di ini ya, apa namanya, di komen ya. Eh, ini websitenya kalau teman-teman mau baca-baca tentang eh, apa manajemen PM Book ini ya, ya ada di sini linknya. Silakan teman-teman klik ya, ini linknya. Jadi materi kita ini dari kemarin sampai hari ini bisa teman-teman buka di situ linknya, bisa baca-baca. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa apa nantinya bisa ngambil apa sertifikasi dari PMI. Jadi eh, bisa untuk menambah nilai jual teman-teman ya di project Kalau begitu. untuk proses sertifikasinya lewat mana ya? Lewat online Pak Di Rizky. Jadi website? ada websitenya. Nanti saya coba coba di PMI ya. Oh, itu. Gimana Mas Lukmanul? Ada mau tanya apa? Websitenya PMA ya? PMA Workplace itu. Mungkin ada website yang Nanti bisa bisa dicek di internet teman-teman. PMI pokoknya PMI ya Project Management Institute. Project Management Institute. oke nanti coba ini ya. Nanti saya kirim ke Neosia aja linknya. Saya update. Kalau taksiran biayanya itu antara $500 ya, Mas Sular. $500. Oke. Begitu teman-teman. Kalau seandainya nggak ada lagi yang mau kita diskusikan, saya mohon izin. Kalau memang ada salah